Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu besar, sehingga Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, untuk salat berjamaah, yaitu salat Jumat. Selalu kita berharap dan berdoa kepada Allah agar kiranya amal-amal ibadah kita, wabil khusus ibadah kita di hari Jumat ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib, saya selalu menasihati diri saya sendiri dan hadirin jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah bekal kita, baik bekal kita di dunia ini ataupun bekal kita di akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal kalian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 amalan hadirin jamaah sekalian, yang apabila kita mampu melakukan 3 hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berjanji, Allah lah yang akan langsung memberikan ganjarannya. Hadirin jemaah sekalian, Allah yang langsung memberikan ganjarannya. Bahkan dalam salah satu riwayat dikatakan, saking besarnya ganjaran yang akan Allah berikan kepada orang-orang tersebut, hampir saja mizan, yaitu timbangan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir, hampir saja mizan itu tidak sanggup untuk menanggung bebannya, saking beratnya amalan yang Allah berikan, saking beratnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan tersebut. Padahal hadirin jemaah sekalian, dikatakan dalam riwayat, mizan ini, saking besarnya mizan, apabila langit dan bumi disatukan hadirin jemaah sekalian, mizan sanggup untuk menanggungnya. Tapi untuk menanggung beban pahala yang Allah berikan langsung kepada orang-orang ini, hampir saja mizan itu tidak sanggup untuk menanggung berat
yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Maka hadirnya jemaah sekalian, apa saja 3 hal tersebut yang Allah janjikan Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan memberikan ganjarannya. Yang pertama yaitu hadirnya jemaah sekalian, yaitu pahala untuk orang-orang yang bersabar. Sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Kata Allah, hanyalah Allah yang akan mengganjar orang-orang yang bersabar itu dengan ganjaran dari Allah bighairi hisab, tanpa perhitungan dari Allah. Disangkin besarnya pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa perhitungan dari Allah. Allah siapkan ganjaran untuk mereka. Maka hadirin jemaah sekalian, sabar ini adalah asal dari seluruh kebaikan. Semua kebaikan itu bermula daripada sabar. Karena itulah hadirin jemaah sekalian, para ulama kemudian menjelaskan ada 3 waktu, ada 3 saat yang kita harus selalu bersabar dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa bersabar dalam 3 hal ini hadirnya jemaah sekalian, dan inilah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk bersabar. Kapan saja 3 hal tersebut atau 3 waktu tersebut? Yang pertama yaitu as-sabru fi taatillah. Yang pertama yaitu sabar dalam taat beribadah kepada Allah. Jadi taat beribadah kepada Allah ini butuh sabar. Kalau enggak sabar hadirnya jemaah sekalian, berat kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Tidak ringan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Maka hadirnya jemaah sekalian, untuk kita ini selalu beribadah kepada Allah, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, butuh sabar. Yang kedua, para ulama mengatakan kapan kita butuh bersabar? Yang kedua yaitu as-sabru fitarkil maksiyah. Sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini dikepung dengan maksiat dari segala penjuru hadirnya jemaah sekalian. Zaman bapak-bapak dahulu mungkin untuk bermaksiat kita harus keluar rumah. Tapi hari ini dari dalam rumah kita bisa maksiat. Bahkan dari dalam kamar kita sendiri kita bisa maksiat dengan HP yang ada di tangan kita. Semua penjuru kita bisa bermaksiat hadirnya jemaah sekalian. Bahkan mungkin semua manusia nggak tahu ketika kita bermaksiat, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, agar diri kita ini bisa menahan diri kita dalam bermaksiat kepada Allah, maka kita butuh sabar, kata para ulama. Yang ketiga, kapan kita ini butuh bersabar? Kata para ulama, as-sabru 'alal adza wal musibah. Sabar ketika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan dan musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh bersabar. Maka hadirnya jemaah sekalian, siapakah manusia yang paling bersabar di atas muka bumi ini? Manusia yang paling bersabar di atas muka bumi ini adalah al-anbiya wal rasul, para nabi dan para rasul. Mereka adalah orang-orang yang paling bersabar dalam keadaan apapun, mereka bersabar. Sebagai contoh hadirnya jemaah sekalian, Nabiullah Ayyub alaihi salam. Allah puji Nabiullah Ayyub karena sifat sabarnya Nabiullah Ayyub. Nabiullah Ayyub sebelumnya orang yang kaya raya, anaknya banyak, badannya sehat, hidupnya sejahtera. Tapi kemudian Allah uji baginda Nabiullah Ayyub alaihi salam dengan penyakit menahun hadirnya jemaah sekalian, sampai beliau tidak bisa melakukan apapun. Dan penyakitnya ini kata para ulama diriwayatkan sampai 40 tahun lamanya. Jadi bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, terlalu sedikit itu. 40 tahun Nabiullah Ayyub alaihi salam sakit. Hartanya yang begitu banyak satu persatu habis hadirnya jemaah sekalian. Anaknya yang begitu banyak satu persatu wafat, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa hanya istrinya satu yang mengurusi beliau. 40 tahun beliau sakit. Tapi apa doa baginda Nabiullah Ayyub alaihissalam? Allah Subhanahu wa taala kemudian abadikan doa Nabiullah Ayyub di dalam Al-Qur'an. Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku,
sesungguhnya engkau menyentuh aku dengan sedikit kesulitan. Masya Allah. 40 tahun harta habis, anak habis, tapi apa kata Nabi Allah? Engkau sentuh. Al-mas itu artinya menyentuh. Rabbi anni masaniyad duru, ya Allah engkau sentuh aku dengan sedikit kesulitan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah arhamur rahimin, yang paling penuh kasih sayang kepada hambanya. Maka hadirin yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, maka apapun persoalan dalam kehidupan kita hari ini, sabar. Apapun yang menimpa kita hari ini, sabar. Maka di dalam sabar itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Maka kalau kita bisa bersabar, hadirin jamaah sekalian, Allah ganjarkan, Allah janji kepada kita akan Allah berikan ganjaran bighairi hisab, tanpa perhitungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirin jamaah sekalian, pahala yang begitu besar yang Allah janjikan untuk kita kalau kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita ini, yaitu apa? As-siyam, puasa. Dalam sebuah hadis qudsi yaitu hadis lafaznya dari baginda Rasulullah SAW, tapi maknanya dari Allah. Fima yarwihi an rabbihi, yang Rasulullah SAW katakan, diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali bani adama lahu illa siyam. Setiap amalan anak cucu Adam itu untuk dia, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang selalu berpuasa dalam kehidupan ini. Maka hadirnya mas sekalian, puasa adalah ibadah yang sangat luar biasa. Puasa ibadah yang menahan hawa nafsu kita, karena semua keburukan biasanya terjadi dari hawa nafsu. Maka untuk menahan hawa nafsu, puasa adalah solusinya. Maka Allah syariatkan kita puasa, hadirnya mas sekalian, wajibkan kita puasa di bulan Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan adalah afdalus siyam, ibadah yang puasa yang paling utama. Tapi ada ibadah-ibadah puasa-puasa yang lainnya, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Syawal, ada puasa banyak, dan ada puasa Nabiullah Daud alaihi salam, satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak. Masya Allah. Dan hadirin jamaah sekalian, nanti di yaumil akhir Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan satu pintu khusus untuk manusia yang sering berpuasa selama hidup di dunia ini. Namanya yaitu Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Allah siapkan pintu surga khusus untuk orang-orang yang sering berpuasa. Maka yang kedua, Allah janjikan pahalanya langsung, yaitu orang-orang yang berpuasa. Yang ketiga, hadirin jamaah sekalian, siapa itu orang-orang yang Allah janjikan langsung akan Allah berikan ganjaran pahala yang sangat besar? Bahkan dalam riwayat dikatakan hampir saja mizan itu berat sekali untuk menanggung bebannya. Yang ketiga yaitu orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan orang lain, wa aslaha, dan memperbaiki hubungan, fa ajruhu 'ala Allah, maka sesungguhnya ganjarannya langsung dari Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, memaafkan ini akhlak yang mulia. Bahkan hadirin jamaah sekalian, min khisali ahlil jannah, termasuk daripada sifat-sifat penduduk surga itu, kata Rasulullah, apa itu salah satunya? Al-afwu man zalamaka, memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi engkau. Masya Allah. Bagaimana baginda Nabi SAW? Baginda Nabi SAW ketika di Mekah dihina, dicaci maki, disakiti, pernah dipukul, bahkan terakhir pengen dibunuh, hadirin jamaah sekalian, oleh kafir-kafir Quraisy. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, berapa kali usaha untuk membunuh Rasulullah SAW, dan itulah terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan banyak peperangan yang lainnya yang tujuan orang kafir Quraisy adalah untuk menghabisi Rasulullah SAW. Tapi hadirin jamaah sekalian, ketika Rasulullah punya kekuatan, kemudian mampu masuk ke dalam Mekah, yang kemudian dikenal dengan Fathu Mekah, terbukanya kota Mekah. Apa kata Allah Subhanahu? Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, antumut tulaqa, kalian semua ini bebas semua, nggak ada yang akan disiksa, nggak ada yang akan disakiti, tidak ada yang akan dijadikan budak, nggak ada yang akan dibunuh, tidak ada. Bahkan kata Rasulullah, man dakhala baitahu fahuwa aminun, barang siapa yang masuk rumahnya dia selamat. Wa man dakhala baital haram fahuwa aminun, yang masuk ke Masjidil Haram dia selamat.
Wa man dakhala baita Abu Sufyan, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan fahuwa aminun, maka dia juga selamat. Tidak ada satupun orang yang disakiti oleh Rasul, semuanya dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah contoh kita dalam memaafkan kesalahan orang lain. Maka hadirin yang maaf sekalian, maafkan kesalahan orang lain siapapun itu. Ya. Apapun kesalahannya maafkan. Bahkan nanti hadirin yang maaf sekalian, ada seorang sahabat dikatakan dipastikan masuk surga oleh Rasulullah karena satu amalan yang sangat sederhana. Setiap sebelum tidur dia akan mengingat semua kesalahan yang terjadi dilakukan oleh manusia pada hari itu kepada dirinya, dan semua kesalahan itu dimaafkan oleh dia. Semua kesalahan apapun itu dimaafkan oleh dia. Maka kata Rasulullah, min ahlil jannah, orang ini termasuk ahli surga. Maka mudah-mudahan ya, kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, wa aslaha, dan memperbaiki hubungan kita. Ya, karena dengan kita memaafkan orang lain, kita akan baik hubungan kita dengan siapapun. Kita tidak punya dendam kepada siapapun, hadirnya mas sekalian. Apalagi kalau hubungan itu adalah hubungan kekeluargaan yang diperintahkan oleh Allah untuk dijaga dengan tali silaturahim. Maka maafkan kesalahan siapapun itu, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi dan memberikan ganjaran yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking besarnya ganjaran tersebut, hadirnya jamaah sekalian, hampir saja mizan tidak sanggup untuk menanggung bebannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini saja khutbah dari saya. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim aydan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amah. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.